Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini, Senin tanggal 8 Agustus 2022. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita terima tuh berkat Tuhan. Terima damai sejahtera, terima keamanan, terima perlindungan penyertaan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semangat tiap hari, setiap saat kita berjalan bersama dengan Yesus. Sebelum kita beraktivitas di hari Senin ini, Bapak Ibu ya, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup kita aman. Sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini, bicara tentang keamanan, saudara. Safety, aman. Ya, kita merasa secure kalau bersama dengan Tuhan. Setiap kita pasti butuh keamanan, butuh kenyamanan, butuh security, keamanan, hati damai, sukacita. Bukan keadaan yang saat ini lagi kacau balau dunia, peperangan, pembunuhan. Wow, saudara-saudara, tidak ada damai. Rasanya orang mau mati kalau sudah stresnya begitu berat. Tapi bagi kita ada pengharapan di dalam Yesus. Itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita bisa tidur semalam, bangun dengan tubuh yang sehat. Tidurku menyenangkan karena firman Tuhan berkata, saudara, saya mau baca dalam Yeremia 31 ayat 26. Itu firman Tuhan begitu indah. Yeremia 31 ayat 26. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Amin, haleluya. Bapak Ibu enak tidur semuanya ya. Biarpun saya tidurnya tiap hari itu sekitar 2-3 jam, saudara ya. 3 jam, paling lama 4 jam itu. Karena saya selama pagi nggak tidur ya, seperti pagi nggak tidur dari semalam itu. Terus dari kemarin ya, dari tadi pagi ya, bilang pagi ketemu pagi. Sebentar ini setelah doa baru istirahat ya. Tapi saya jam berapa sudah bangun lagi, kurang lebih sekitar 2-3 jam lah ya. Tapi tidurku menyenangkan karena ada penyertaan. Ini yang penting. Itu namanya tidur efektif. Karena firman Tuhan berkata, sudah di Mazmur 127, saya mau baca ya, haleluya. Mazmur 127 dikatakan ayat yang kedua, Tuhan itu sangat memberkati akan kita semua kalau kita dicinta sama Tuhan. Coba ini saya mau baca ya. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Amin. Yang pertama A, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang tidak peroleh dengan susah. Jadi kita susah payah tanpa Tuhan. Jadi horizontal tanpa vertikal. Inilah hasilnya minus. Kerja susah payah pagi sampai pagi, nggak ada hasil apa-apa. Seandainya hasil, nggak ada sukacita, stres berat, sampai ada orang bunuh diri, saudara ya. Ada orang di Prancis dulu, orang kaya punya hotel berapa itu, dia melemparkan dirinya jatuh, ya dia bunuh diri karena dijumpainya tidak ada namanya sejahtera. Tapi biarpun kita makan roti, saya makan nasi saja dengan masak sayur asam, saya masak sendiri, ya dengan tempe tahu, yang penting ada sukacita, hati ada damai, ya. Tuhan akan berikan kita damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu mari kita minta sama Tuhan supaya Tuhan senantiasa berjalan bersama kita. Puji Tuhan, saya mau menyanyikan sebuah pujian, jalan serta Yesus. Dan biar hari ini Bapak Ibu semua yang beraktivitas dalam pekerjaan, dalam pelayanan, setiap aktivitas apapun juga, melangkah bersama dengan Tuhan, jalan serta Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Jalan serta Yesus setiap langkah, haleluya. Ku akan merasa cintanya Allah Tuhan Yesus, haleluya. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara, amin, haleluya. Jalan serta Tuhan Yesus sampai kita naik ke surga, amin. Jalan serta Tuhan Yesus setiap langkah hidup kita, tiap langkah hidup kita. Akan merasa cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mengapa bersusah payah, Tuhan
Tuhan pelihara, amin, haleluya, jalan serta Tuhan Yesus sampai kita naik ke surga. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mengapa bersusah? Tuhan Yesus pelihara, itu janji Tuhan. Jalan serta Tuhan Yesus sampai kita naik ke surga. Dalam 1 Samuel pasal 29 ayat 11, 12, 13, demikian firman Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, haleluya, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Allah kami, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang maha sempurna. Sungguh aku cinta Yesus, amin, haleluya. Jalan serta Tuhan Yesus setiap langkah hidupku, amin, haleluya. Selalu merasa damai sukacita, amin, haleluya. Ku serahkan seluruh khawatiranku hanya pada Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus selalu pelihara hidup kita, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Sepanjang malam kami dapat tidur, tidurku menyenangkan. Pagi ini Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami mau baca firman Tuhan. Sucikanlah mulutku, kami hamba-Mu, sucikan pikiran, tubuh, jiwa, rohku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kami haus lapar firman-Mu Tuhan Yesus. Firman Tuhan sumber kebenaran, firman Tuhan sumber kekudusan. Ampunilah semua dosaku, semua kilapku, salahku Tuhan Yesus. Jalan serta Tuhan Yesus sampai aku masuk ke surga. Aku mau cinta, setia dan taat sampai aku masuk ke surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa kami, Raja kami. Engkau di atas segala-galanya.
adalah juru selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara, semua saudara-saudaraku, bersama keluarga kita semua, keluarga saya, Bapak, Ibu, Saudara masing-masing diberkati Tuhan di dalam keamanan. Amin. Renungan firman Tuhan keamanan. Karena apa? Kita berjalan bersama Yesus. Coba ke Bapak Ibu lihat waktu peristiwa Sadra, Mesa, Abednego. Pada waktu dia dimasukkan oleh Raja Nebukadnezar di dalam dapur api yang panasnya 7 kali panas lebih dari panas biasa. Tapi merasa ada aman. Karena apa? Di tengah-tengah ada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oleh itu mari kita senantiasa dengan sukacita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dunia makin hari makin sulit Bapak Ibu. Seperti saya mendengar ada kiriman ya, video ya, bahwa Bapak Presiden Jokowi pada waktu menghadiri memberitakan pidato, saudara, dalam waktu pidato soal apa ya, saya mohon maaf, saya lupa itu. Jadi menyatakan bahwa dunia ini makin hari, situasi saat ini sudah makin sulit, saudara. Banyak negara-negara yang sudah mengalami kemerosotan dari aspek ekonomi, ya, seperti Sri Lanka, negaranya bangkrut. Banyak kesusahan-kesusahan yang menurut firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, nanti dunia akan mengalami kesukaran-kesukaran. Itu terjadi mulai saat ini, beda dengan dulu, harga haruslah naik. Ini memang kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya, kalau kita baca Wahyu pasal 6, ada kuda hitam, ya. Itu harga-harga itu membung tinggi, nanti perekonomian, masa-masa kesukaran, nanti kalau sudah kita Wahyu baca, ya, nanti saya akan mau terangkan. Nanti itu semua firman Tuhan digenapi. Masa-masa kesukaran. Hidup merasa tidak aman di luar Yesus. Tapi ada janji Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Dikatakan setiap langkah diatur oleh Tuhan. Ya, itu orang yang dicinta Tuhan. Itu di dalam perlindungan Tuhan. Setiap langkah orang dikasih Tuhan. Itu di dalam perlindungan Tuhan. Tapi orang fasik akan binasa di dalam kefasikannya. Sebab kita tidak berkuasa atas diri kita. Tidak bisa, boy. Kita tergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang memelihara hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca haleluya dalam 2 Tawari. Lalu kita merasa aman di dalam Yesus. 2 Tawari pasal 14, saudara. 2 Tawari pasal 14, puji Tuhan, ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahnya negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yahudi, marilah kita marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan yang mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan asing dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua palam perawan dan gagah perkasa. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang. 300 kereta ia sampai Kamares. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlah ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari
Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jaran yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjara semua kota itu karena jaran yang besar terdapat di situ. Ayat 15 yang terakhir. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jaran, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam 2 Tawari pasal 14 ayat 1 sampai 15. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Karena apa? Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau taat menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita senantiasa hidup berkeamanan dalam nama Yesus. Kita hidup berkemenangan dan kita aman di dalam Yesus Kristus karena Tuhan bersama kita. Amin, puji Tuhan. Ada 3 kali saudara bicara keamanan, saudara. Aman di tangan Tuhan, aman. Coba lihat yang ke-6. Karena itu negeri itu aman, di yang ke-6 ya. Dan yang ke-6 B, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Di ayat yang ke-6, 7, ya 7 ada yang B bagian itu. Karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan yang mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Amin. Tuhan yang memberi keamanan. Kita hidup butuh keamanan. Kita butuh kenyamanan dalam hidup. Kita butuh kedamaian. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka ini terbukti nyata di dalam cerita Alkitab ini terjadi, saudara. Karena Asa, Raja Asa, raja yang mencintai Tuhan, hidup baik. Maka oleh karena itu ada syarat. Bagaimana Tuhan supaya hidup saya aman? Yang pertama ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pertama, Raja Asa hidupnya. Di ayat yang kedua, Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata. Ini penting saudara. Supaya kita beraktivitas hari ini, mari kita komitmen dengan Tuhan. Supaya kita mau hidup di jalan yang benar. Hidup di jalan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan beri keamanan saudara. Itu penting saudara. Dan yang kedua, di ayat yang keempat, Raja Asa dia mematuhi hukum dengan perintah. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan dan mematuhi hukum. Taat, saudara. Sifat kedua, memiliki sifat taat. Mari kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Komitmen kita, mari kita mau melakukan apa yang baik dan benar di depan Tuhan. Dan kedua, hidup kita taat, saudara. Mari, ini penting, saudara. Banyak mereka anak-anak Tuhan tidak taat. Banyak mereka tidak mau mencari Tuhan. Untuk itu sebelum kita beraktivitas, mari kita mencari Tuhan. Seperti Raja Asa mencari Tuhan. Dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di sini, Raja Asa dia menjauhkan dari hal yang tidak berkenan. Jauh. Ya, dia betul-betul andalkan Tuhan. Contoh konkret saudara. Ya, kalau kita lihat di sini, musuhnya ya lawan orang Ethiopia itu 1 juta loh saudara. Gawat nggak nih? Sedangkan pasukan dari Asa cuma berapa ratus, 300.000 orang. Melawan 1 juta itu. Coba kita lihat di ayat yang ke-9. Orang Ethiopia itu 9. Serah orang Ethiopia itu maju berperang lawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang. 1 banding berapa saudara ini? Sedangkan rakyat Raja Asa cuma berapa ratus, 300.000. Di ayat 8. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang. Yang membawa perisai besar. Dan Benyamin jumlahnya 280. Jadi beda jauh saudara. Tapi karena beda, karena ada Tuhan Yesus akan memberikan keamanan. Ya, makin pentingnya kita mari komit dengan Tuhan. Kalau kita mau merasa aman, mari komit dengan Tuhan. Ada 3 hal penting. Mari yang pertama, kita harus berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan kedua, harus punya sifat taat. Dan ketiga, jauh dari dosa. Menjauhkan dari berhala-berhala. Menjauhkan dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dijauhkan semua mari. Kita harus komit dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Jauh dari dosa.
tapi dekat dengan Tuhan sehingga hidup kita berkenan kepada, andalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan seperti di ayat yang ke-11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu kami bersandar, diandalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, jauh dari perkara yang Tuhan tidak berkenan. Menjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dari berhala-berhala, dari perbuatan yang tidak berkenan, menjauhkan seperti ayat ketiga, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing, bukit-bukit pengorban, mencegah tugu-tugu berhala. Mari kita jauh dari dosa. Tapi karena hidup kita mau benar sama Tuhan, kita berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, dan andalkan Tuhan, jauh dari dosa. Seperti yang saya khotbahkan yang lalu, stop dosa. Maka hidup kita merasa aman. Kalau kita dekat dengan dosa, berarti dekat iblis. Iblis selalu akan membawa kita kepada pencobaan, bahkan membawa kepada maut. Tapi kalau dengan Tuhan Yesus akan membawa kita kepada kasih karunia, yaitu keamanan yang berlimpah-limpah. Saya kasih ayat terakhir, Yeremia 33 ayat ke-6. Ini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia 33 ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyiapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin, puji Tuhan. Siapa yang nggak mau saudara keamanan? Rumah tangga kita aman, pekerjaan pelayanan kita, semua yang kita kerjakan aman. Karena apa? Ada Tuhan Yesus. Tidak ada saling bunuh-membunuh. Yang saat ini banyak masuk penjara, ya, banyak terjadi hal yang tidak berkenan, hidupnya tidak aman karena di luar Tuhan. Tapi bagi kita mau melangkah bersama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jalan serta Tuhan Yesus, haleluya, setiap langkah, haleluya, ku akan merasa cintanya Allah Bapa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mengapa bersusah, Tuhan Yesus pelihara, amin, haleluya. Jalan serta Tuhan Yesus, hidup kita berasa aman, haleluya. Jalan bersama Tuhan Yesus, setiap langkah hidup kita, amin, haleluya. Akan merasa cinta sukacita Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mengapa bersusah, Tuhan Yesus pelihara, haleluya. Jalan serta Tuhan Yesus sampai kita masuk ke surga. Keamanan bersama Tuhan Yesus sampai kita naik ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Senin ini. Tapi jangan lupa, mari kita berbuat baik, hidup berkenan kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan dan jauhkan dari perbuatan dosa. Dan Tuhan akan memberikan keamanan. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, amin.